Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita melanjutkan pembahasan sejarah Kesultanan Aceh. Di mana sebelumnya ini, kita sudah membahas tentang Perang Aceh di video sebelumnya. Nah langsung saja kita bahas, yaitu perangkat pemerintahan. Perangkat pemerintahan Sultan kadang mengalami perbedaan tiap masanya. Berikut adalah badan pemerintahan masa Sultanar di Aceh. 1. Balai Rongsaru, yaitu lembaga yang dipimpin oleh Sultan sendiri, yang anggotanya terdiri dari Hulu Balang 4 dan Ulama 7. Lembaga ini bertugas membuat rencana dan penelitian. 2. Balai Majelis Mahkamah Rakyat, yaitu lembaga yang dipimpin oleh Kadli Malikul Adil, yang beranggotakan 73 orang, kira-kira semacam Dewan Perwakilan Rakyat sekarang. 3. Balai Gading, yaitu lembaga yang dipimpin Wazir Mu'adidam orang kaya Laksamana Seri Perdana Menteri, kira-kira Dewan Menteri atau Kabinet kalau sekarang, termasuk 9 anggota Majelis Mahkamah Rakyat yang diangkat. 4. Balai Furgar, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal ekonomi, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Menteri Seri Paduka, kira-kira Departemen Perdagangan. 5. Balai Laksamana, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal angkatan perang, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Laksamana Amirul Harb, kira-kira Departemen Pertahanan. 6. Balai Majelis Mahkamah, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal kehakiman pengadilan, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Sari Raja Panglima Wazir Mizan, kira-kira Departemen Kehakiman. 7. Balai Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal keuangan dan perbendaharaan negara, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar orang kaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wazir Dirham, kira-kira Departemen Keuangan. Selain itu, terdapat berbagai pejabat tinggi kesultanan di antaranya. 1. Syah Bandar, mengurus masalah perdagangan di pelabuhan. 2. Tuku Kadhi Malikul Adil, semacam hakim tinggi. 3. Wazir Seri Maharaja Mangkubumi, yaitu pejabat yang mengurus segala hulu balang, kira-kira Menteri Dalam Negeri. 4. Wazir Seri Maharaja Gura, yaitu pejabat yang mengurus urusan hasil-hasil dan pengembangan hutan, kira-kira Menteri Kelautan Ain. 4. Wazir Seri Maharaja Gura, yaitu pejabat yang mengurus urusan hasil-hasil dan pengembangan hutan, kira-kira Menteri Kehutanan. 5. Tuku Keurukon Katibul Muluk, yaitu pejabat yang mengurus urusan sekretariat negara, termasuk penulis resmi surat kesultanan, dengan gelar lengkapnya Wazir Rama Setia Kerukun Katibul Muluk, kira-kira Sekretaris Negara. Ul Balang dan pembagian wilayah. Pada waktu Kerajaan Aceh, sudah ada beberapa kerajaan seperti Purulak, Paseng, Pidi, Tunom, Daya, dan lain-lain yang sudah berdiri. Di samping kerajaan ini, terdapat daerah bebas lain yang diperintah oleh raja-raja kecil. Pada masa Sultan Iskandar Muda semua daerah tersebut diintegrasikan dengan Kesultanan Aceh dan diberi nama Nanggru, disamakan dengan 3 daerah inti kesultanan yang disebut Aceh Besar. Setiap daerah dipimpin oleh Ul Balang. Pada masa Sultanah Zakiyatuddin Inayat Shah 1088-1098 jam 1678-1688 meter dengan Kadhi Malikul Adil Mufti Agung Tegikan Syekh Abdul Rauf As-Sinkili dilakukan reformasi pembagian wilayah. Kerajaan Aceh dibagi 3 federasi dan daerah otonom, bentuk federasi dinamakan Sagu, dan kepalanya disebut Panglima Sagu. Berikut pembagian 3 segi LHE Sagu. 1. Sagu 22 Mukim, yang kepala sagunya bergelar Sri Muda Perkasa Panglima Polem Wazirul Asmi, kecuali menjadi kepala wilayahnya.
juga diangkat menjadi Wazirud Daulah Menteri Negara. 2. Sagu 25 Mukim, yang kepala sagunya bergelar Sri Setia Ulama Kadli Malikul Alam kecuali menjadi kepala wilayahnya, juga diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Kerajaan. Tiga. Sagu 26 Mukim, yang kepala sagunya bergelar Si Imam Muda Panglima Wazirul Riza kecuali menjadi kepala wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirul Harb, Menteri Urusan Peperangan. Dalam setiap sagu terdapat gampong. Setiap gampong memiliki sebuah munasah. Kemudian gampong itu membentuk mukim yang terdapat satu masjid untuk melakukan salat Jumat sesuai mazhab Syafi'i, kecuali dari 3 wilayah sagu ini. Semua daerah memiliki hak otonom yang luas. Ulbalang yang diberi hak mengurus daerah otonom dan LHS Sagu, secara teori adalah pejabat sultan yang diberikan sarakata pengangkatan dengan cap Sikuruan. Namun fakta di lapangan mereka adalah merdeka. Memang Sultan Aceh tidak dapat mengontrol semua ulbalang yang telah menjadi pejabat di pedalaman. Dengan lemahnya pengontrolan ini, sehingga mereka lambat laun tidak mau tunduk lagi dan mengindahkan kekuasaan sultan, mereka mulai berdagang dengan pedagang asing di pelabuhan mereka sendiri. Saudagar-saudagar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri ini tidak mau menyetorkannya kepada petugas sultan, tetapi menyetorkannya kepada Ulbalang langsung. Ditegaskan juga dalam sarakata bahwa Ulbalang terikat dalam sumpah yang isinya sebagai berikut. Demi Allah, kami sekalian hulu balang hadam negeri Aceh, dan sekalian kami yang ada jabatan masing-masing kadar martabat, besar kecil, timur barat, tunong bara, sekalian kami ini semuanya. Kami taat setia kepada Allah dan Rasul, dan kami semua ini taat setia kepada agama Islam, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, dan kami semua ini taat setia kepada Raja kami dengan mengikuti perintahnya atas yang hang, dan kami semuanya cinta pada negeri Aceh, mempertahankan daripada serangan musuh, kecuali ada masyarakat, dan kami semua ini cinta kasih pada sekalian rakyat dengan memegang amanah harta orang yang telah dipercayakan oleh empunya milik. Maka jika semua kami yang telah bersumpah ini berkhianat dengan mengubah janji seperti yang telah kami ikrar dalam sumpah kami semua ini, demi Allah kami semua dapat kutuk Allah dan Rasul, mulai dari kami semua sampai pada anak cucu kami dan cicit kami turun-temurun, dapat cerai-berai berkelahi, bantah dakwa-dakwi dan dicari oleh senjata mana-mana berupa apa-apa sekalipun. Wassalam. Sumpah Ule Dalan. Dokumen sumpah itu kemudian disimpan oleh Wazir Rama Setia selaku Sekretaris Kerajaan Aceh, Said Abdullah Dimulai, yang kemudian disimpan secara turun-temurun oleh keturunannya hingga saat ini, khusus bagi rakyat yang termasuk dalam daerah wewenangnya. Dalam hal ini ia boleh mengangkat seorang KAD atau hakim untuk membantunya. Sebagai penutup ditegaskan, sekiranya Ulbalang gagal dalam melaksanakan tugasnya menurut hukum-hukum Allah, ia akan kehilangan kepercayaan atasannya. Di akhir sarakata itu, dianjurkan ulah balang itu menegakkan salat 5 waktu, melakukan sembahyang Jumat, mengeluarkan zakat, mendirikan masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya, mendirikan daya, dan sekiranya kuasa melakukan ibadah haji. Nah, itu sejarah singkat mengenai dari perangkat pemerintahan, ulah balang hingga sumpah ulah balang ya teman-teman.
Next video kita akan membahas akhir dari cerita singkat Kesultanan Aceh. Jadi stay tune aja di Indra Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.